Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Gua Mogao di kota Tunhuang, Tiongkok, umumnya dikenal sebagai Gua Seribu Buddha. Ada sebuah mural di gua nomor 249 yang menggambarkan postur banyak dewa dan berbagai fenomena dunia. Terutama lukisan di atas gua di sebelah barat tampak menakjubkan. Pada lukisan tersebut terdapat Gunung Meru, yaitu gunung suci dalam kosmologi Hindu dan Buddha. Menurut kitab Buddha, Gunung Meru merupakan gunung yang terletak di pusat alam semesta. Ada sebuah tembok kota di puncak gunung yang melambangkan istana surgawi Trayastrimsa, yaitu dunia dewa yang penting dalam kosmologi Buddhis. Di tengah berdiri raksasa berkulit gelap dengan 4 tangan. Di salah satu tangannya tampak memegang matahari dan bulan di tangan lainnya. Sementara itu, di bawah kakinya adalah laut yang tidak sedalam lututnya. Raksasa ini tampak menyeramkan. Berbagai dewa yang mengelilinginya seakan menyiratkan bahwa raksasa ini memiliki status yang tidak biasa. Dia adalah Raja Asura. Dalam mitologi Hindu, raksasa adalah makhluk jahat atau jiwa yang bersifat jahat. Dalam bahasa Sanskerta, kata raksasa berarti kekejaman dan merupakan lawan kata dari raksa, sentosa. Mereka adalah bangsa pemakan daging manusia atau kanibal. Menurut mitologi Hindu, beberapa raksasa merupakan reinkarnasi dari orang-orang berdosa pada kehidupannya yang lampau. Meskipun bersifat jahat dan suka bertikai dengan para dewa, tetapi mereka juga memohon kesaktian dengan menyembah dewa tertentu, misalnya Brahma. Dalam Hindu, tidak selamanya raksasa berwujud mengerikan, mukanya sangar dan bertubuh besar. Beberapa orang lahir dengan tubuh dan rupa manusia namun memiliki jiwa jahat layaknya raksasa, seperti misalnya Kamsa, Duryudana, Dursasana, dan sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut muncul dalam kisah Mahabharata. Asura awalnya adalah salah satu dewa dalam mitologi Hindu. Dianggap sebagai dewa jahat, tergolong dalam hantu dewa yang ganas dan agresif. Nama Asura ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi anak-anak muda modern, karena nama dan image Asura kerap muncul di anime atau game. Biasanya mereka adalah tokoh agresif dan ganas, sekilas terlihat agak jahat. Lalu, seperti apakah keberadaan mereka ini sebenarnya? Asura dalam agama Hindu adalah bangsa Daitya atau Detya, kadangkala disamakan dengan raksasa atau makhluk yang jahat. Mereka adalah salah satu dari 6 alam Buddhisme dan salah satu dewa dari 8 legiun, yaitu sekelompok dewa Buddha yang fungsinya melindungi Dharma. Dikatakan sebagai dewa, tetapi tidak memiliki perbuatan baik layaknya dewa, sebaliknya lebih mirip ke hantu. Tapi, sebagai hantu, dia memiliki kekuatan dewa. Jika dikatakan sebagai manusia, di mana meskipun memiliki emosi dan nafsu, tetapi memiliki kekuatan dewata dan jahat. Oleh karena itu, dapat dikatakan Asura adalah monster yang bukan dewa, hantu, atau manusia, tetapi gabungan antara dewa, hantu, dan manusia. Para dewa adalah golongan bangsa yang memiliki sifat mulia, sedangkan Asura sebaliknya. Menurut agama Buddha, Asura adalah golongan makhluk gaib non-dewa, tapi bukan merupakan hantu. Mereka menjalani kehidupan sebagai penghuni salah satu alam kehidupan, sebagaimana halnya manusia dan dewa, karena masih menjalani samsara atau tumimbal kelahiran akibat karma yang mereka lakukan pada kehidupan sebelumnya. Mereka dikatakan sebagai makhluk yang menghuni bagian bawah Gunung Meru, masih suka melekat pada kenikmatan duniawi,
bersikap iri hati dan berseteru dengan makhluk yang disebut dewa. Seiring dengan persebaran agama Buddha ke Asia Timur, maka konsep tentang Asura dikembangkan, bahkan dipadu-padankan dengan kepercayaan akan dewa-dewi lokal yang sudah ada sebelum kedatangan agama Buddha dan dimasukkan sebagai bagian dari panteon Buddhis di daerah bersangkutan. Kategori makhluk ini berbeda dari hantu maupun dewa. Makhluk ini cenderung memiliki kekuatan, kesenangan, dan usia panjang seperti para dewa, namun mereka bukanlah dewa. Sang Buddha mengelompokkan makhluk ini menjadi 3 kelompok. 1. Dewa Asura. Asura yang dulunya adalah dewa, namun karena perbuatan buruknya diusir dari alam surga. 2. Niraya Asura. Asura yang tinggal di alam neraka. 3. Peta Asura. Peta atau hantu yang memiliki kekuatan seperti Asura. Dewa Asura. Dewa inilah yang tergolong paling kuat, sebab dari kelahiran mereka terlahir sebagai dewa. Tetapi karena perbuatan buruk mereka harus diusir keluar dari alam surga. Niraya Asura. Asura jenis ini paling jarang diceritakan, sebab mereka tinggal di alam neraka dan jarang dijumpai di alam manusia. Asura jenis ini diceritakan hidup berdampingan dengan makhluk neraka. Mereka juga terkadang senang menyiksa para makhluk neraka. Di dalam Buddha Vamsa, dikisahkan Dewa Yama, penguasa surga ketiga, adalah yang bertugas mengatur para iblis neraka ini. Dewa Yama memiliki salah satu senjata terdahsyat yang ada di muka bumi yang berada di mata ketiganya. Dengan mata ketiga inilah, Dewa Yama mampu mengatur para iblis neraka ini. Dalam buku Menguak Misteri Kematian, deskripsi Niraya Asura berujuk pada Asura yang berwujud kelelawar yang tinggal bergelantungan di alam neraka. Hantu Asura. Peta atau hantu Asura adalah makhluk yang terlahir di alam peta atau hantu yang memiliki kekuatan dan sifat seperti Asura. Asura jenis ini di dalam Pentavatu dikategorikan dalam Kalakan Cika, Vemanika, dan Avodika. Kalakan Cika adalah peta Asura yang memiliki kekuatan. Mereka biasanya adalah hantu yang terlalu lama tinggal di alam hantu. Kemudian karena kemelekatannya semakin kuat menjadi faktor bagi hantu ini untuk menjadi Asura. Oleh karena itu biasanya jika seseorang meninggal menuju ke alam hantu atau peta, maka sanak saudaranya dianjurkan untuk segera melimpahkan jasa kepada mereka, supaya mereka segera terbebas dari alam hantu. Jika tidak, maka akan susah bagi mereka untuk bertumimba lahir lagi, dikarenakan kemelekatan mereka semakin meningkat. Ciri-ciri dari masing-masing Asura ini sungguh berbeda. Namun dari segi karakteristik, para Asura ini sama-sama memiliki pikiran yang berakarkan kesombongan, iri hati, dan keserakahan yang kuat. Mereka juga lalai menjalankan dharma dan melatih sila mereka. Karena banyaknya Raja Asura, wujudnya juga tidak sama. Banyak versi tentang wujud Asura. Ada Asura yang berkepala 9 dan banyak mata, dapat memuntahkan api dari mulutnya, 990 tangan, 8 kaki, dan 4 kali lebih tinggi dari Gunung Meru atau Semeru. Dalam kitab Jataka atau Sutta, dikisahkan bahwa Asura dulunya tinggal di alam Trayastimsa di puncak Meru bersama dengan dewa lain. Saat Sakra menjadi pemimpin di alam tersebut, para Asura mabuk-mabukan dan diusir hingga ke ujung Trayastimsa. Saka raja para dewa pada saat itu
kemudian mengambil tindakan dengan mengusir para dewa yang tidak bermoral itu keluar dari alam surga menuju ke bawah Gunung Meru dan ke alam manusia. Oleh karena pengusiran inilah, para dewa yang tidak bermoral itu tidak terima. Kemudian mereka membenci para dewa dan berseteru dengan para dewa. Mereka juga sempat berperang dengan para dewa di bawah pimpinan Dewa Sakra. Walaupun kehidupan mereka memang masih baik, namun pikiran mereka sering cemas dan gelisah serta haus akan kekuasaan dan pengikut. Hal ini mungkin disebabkan akibat kejatuhan mereka dari alam dewa. Beberapa penguasa dewa Asura yang terkenal adalah Vepaciti, Rahu, Subali, Pahara, Sambarati, dan Vinipatika. Di Buddha Vamsa, dikisahkan pula bahwa istri Dewa Saka yang bernama Suja juga merupakan putri Asura. Karena ikatan cinta dari kelahiran lampau kepada istrinya, Dewa Saka mencoba untuk menculik istrinya Suja dari para Asura dan membawanya ke alam dewa. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Dewa Asura secara kelahiran adalah dewa, namun karena perbuatan merekalah yang menyebabkan mereka turun statusnya. Asura atau iblis memang makhluk yang lebih menyeramkan daripada hantu. Mereka biasanya sering dikaitkan dengan berbagai macam kejadian misterius yang terkadang sulit untuk dilogika, seperti kejadian hilangnya seseorang menuju ke alam gaib dan kejadian-kejadian pesugihan. Namun keberadaan mereka memang ada. Kelahiran seseorang menuju ke alam Asura biasanya disebabkan oleh keserakahan dengan berlandaskan kebodohan batin, sama seperti hantu. Bedanya adalah para Asura ini masih mendapatkan buah dari karma baik mereka, sehingga secara kelahiran mereka lebih baik daripada hantu. Monir Williams menelusuri akar kata Asura, yaitu asu, yang berarti kehidupan alam spiritual atau roh orang mati. Pada seloka-seloka kuno bagian Samhita dalam naskah Weda, para Asura merupakan makhluk gaib yang bersifat baik maupun jahat dan dapat bersikap merusak atau memelihara alam semesta. Pada seloka-seloka berikutnya pada bagian Samhita, Monir Williams menyatakan bahwa Asura merupakan roh jahat, raksasa, dan musuh para dewa. Dalam mitologi Hindu dan Persia tentang pertempuran antara kebaikan melawan kejahatan, Asura diidentikan dengan makhluk pembuat bencana. Asura digunakan sebagai kata sifat yang berarti sakti atau perkasa. Dalam Rigveda, dua raja yang bijaksana, demikian pula sejumlah pendeta disebut sebagai Asura. Dalam kitab-kitab yang disusun setelah Weda, seperti Purana dan Itihasa dengan Bhagavad Gita di dalamnya, kata dewa sering merujuk kepada sifat-sifat yang baik, sedangkan Asura sifat-sifat yang jahat. Menurut kitab Bhagavad Gita, seluruh makhluk di alam semesta memiliki sifat-sifat kedewataan dan sifat-sifat keraksasaan. Dalam Bhagavad Gita menyatakan bahwa di antara umat manusia, orang yang sepenuhnya bersifat baik tanpa celah sangatlah langka, dan yang sepenuhnya jahat tiada tara sangatlah langka, dan sebagian besar manusia memiliki sifat yang bercampur dengan sifat buruk yang sedikit atau banyak. Menurut Janin Power, Bhagavad Gita menyatakan bahwa hasrat, keseganan, keserakahan, keinginan, dan berbagai bentuk emosi merupakan wajah biasa dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika berubah menjadi nafsu, kebencian, kesombongan, keangkuhan, kemarahan, kekasaran, kemunafikan, kekejaman, dan segala bentuk negatif lainnya, maka sifat alami manusia berubah menjadi sifat-sifat keraksasaan, Asura. Dapat disimpulkan bahwa Asura adalah semacam iblis, sebagaimana yang digambarkan oleh kepercayaan Kristen dan Yahudi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.